Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola. Channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tiga pemain timnas Indonesia umur 23 yang perlu diparkir saat melawan timnas Malaysia nanti pada tanggal 21 Juli hari Senin 2025. Siapa saja yang perlu diparkir teman-teman timnas Indonesia? Oke, sebelum kita bahas jangan lupa di like dan komen subscribe ini karena channel ini channel yang membutuhkan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Timnas Indonesia umur 23 kembali meraih kemenangan di Piala AFF umur 23 2025. Tinggal satu laga terakhir yaitu melawan Malaysia. Tiga pemain yang perlu diparkir teman-teman Timnas Indonesia menapakkan satu kaki di semifinal Piala AFF usai mengamankan kemenangan kedua di PES Group teman-teman. Pada Jumat tanggal 18 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Filipina yaitu 1-0. Kemenangan itu membuat skuad Garuda Muda mengoleksi 6 poin teman-teman setelah sebelumnya mengalahkan Brunei dengan 8-0 teman-teman. Skuad asuhan Gerald Panenbuk pun menyisakan satu pertandingan lagi di babak penyisihan grup yaitu melawan Malaysia. Di duel melawan Malaysia di ajang ini digelar pada Senin tanggal 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Satu hal yang menjadi sorotan mengingat Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos adalah sejumlah pemain yang perlu diparkir saat melawan Malaysia. Para pemain ini merupakan andalan Gerard Panenbuk sejak pertandingan pertama. Hal ini tentu untuk menjaga stamina. Publik tak ingin melihat skuad Garuda Muda tampil loyo saat berada di semifinal. Karena itu tiga pemain perlu diparkir teman-teman. Lantas siapa saja pemain yang perlu diparkir, diistirahatkan saat pertandingan melawan Malaysia nanti? Oke teman-teman, yang pertama ini ada Arkan Fikri. Motor permainan timnas Indonesia umur 23 ini tampil energik sejak pertandingan pertama melawan Brunei teman-teman. Torehan 1 gol pun dicatatkan Arkan Fikri sebagai pemilik nomor punggung 10 timnas Indonesia umur 23. Gerald Panenbuk tentu bisa mengistirahatkan pemain ini dengan memberi kesempatan pemain lain bermain. Timnas Indonesia U3 masih memiliki gelandang asal PS asal Sleman yaitu Dominikios Dion teman-teman sebagai penggantinya, atau Firman Juliansyah dari Semen Padang yang perlu dicoba saat melawan Malaysia nanti. Oke teman-teman, yang kedua ada Rahmat Arjuna hadir sebagai warna baru timnas Indonesia umur 23. Rahmat Arjuna pun tak tergantikan dalam 2 laga di Piala AFF umur 23 2025. Pemain bertipe penyerang dan gemar menusuk dari sisi sayap. Kualitas Arjuna memang tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Namun ia perlu beristirahat dan waktunya bagi pemain lain untuk tampil seperti Yardan Yofi, Victor Detan atau Atap Indi teman-teman. Lini serang timnas Indonesia umur 23 berisi banyak pemain berkualitas dan Rahmat Arjuna butuh pelapis yang mumpuni. Oke teman-teman, yang ketiga ada Raihan Hanan, pemain asal Persija Jakarta. Sama seperti Rahmat Arjuna, Raihan Hanan juga bertipe penyerang dan melesat di sisi sayap penyerangan. Dalam 2 pertandingan posisi Raihan Hanan tak tergantikan teman-teman, bisa mengisi gelandang sayap atau sayap kanan.
Solorun dan tusukan Raihan Hanan kerap membuat lini pertahanan lawan kocar-kacir dibuatnya. Hal ini tentu harus dijaga teman-teman. Stamina adalah kunci performa terbaik Hanan lebih dibutuhkan saat Indonesia sudah masuk semifinal. Oke teman-teman, emang perlu nih diistirahatkan pemain-pemain kunci kalau sudah masuk ke semifinal Piala AFF tahun ini, tahun 2025 teman-teman. Itulah tiga pemain kunci yang harus diistirahatkan teman-teman, sebab kalau dimainkan terus kalau sudah masuk semifinal repot teman-teman, takutnya cedera dan kita akan kalah oleh tim lain karena pemain andalan kita cedera saat dimainkan di laga ketiga teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita bola hari ini tentang tiga pemain timnas Indonesia yang perlu diparkir atau perlu diistirahatkan ketika melawan timnas Malaysia. Karena apa? Karena pemain kita harus punya istirahat menjelang laga semifinal teman-teman, supaya bisa ada tenaganya. Jika dimainkan terus tentu nanti di semifinal repot, takutnya pemain-pemain kunci ini tidak bisa diandalkan karena pemain ini sangat diandalkan teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan maafkan bila ada kata-kata yang kurang sesuai karena channel ini channel baru. Dan jangan lupa dukung timnas Indonesia dan doakan terus agar timnas Indonesia umur 23 bisa melaju ke partai final dan menjadi juara Piala AFF umur 23 tahun ini, tahun 2025, di bawah kepelatihan Gerald van den Broek yang berasal dari negara Belanda teman-teman. Semoga tahun ini menjadi prestasi buat pelatih Gerald van den Broek membawa timnas Indonesia U23 Garuda Muda teman-teman tahun ini menjadi juara. Sebelumnya kita juga pernah menjadi juara di tahun 2019, ketika itu kita di partai final menang atau Thailand kalau nggak salah, di bawah kepelatihan Indra Sapri dan menjadi juara di tahun 2019. Dan 2023 kita gagal ketika kita kalah dari Vietnam teman-teman. Dan di tahun ini mudah-mudahan kita menjadi juara teman-teman. Doakan saja, doakan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang sangat memerlukan perkembangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia.